Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran ketiga mata pelajaran IPS, PKN dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar dari IPS yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. PKN mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajaran: dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk setiap provinsi secara kritis. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Seperti pada pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi. Bukalah buku tematik kalian halaman 76. Di situ diterangkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan anugerah sumber daya alam yang beragam, dari sumber daya alam, dari sampai sumber kebudayaan dan juga persebaran penduduknya. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Setelah mengamati peta persebaran penduduk tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Dari pertanyaan itu dapat kita jawab bahwa pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 900-1000 per kilometer persegi. Ayo mengamati wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keragaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia berikut. Setelah mengamati persebaran penduduk menurut sukunya tadi, silahkan pasangkan antara pulau dengan suku yang menempatinya. Berikut ini adalah suku-suku yang menempati kepulauannya. Silakan amati, di situ sudah ada jawabannya. Silakan dicocokkan dengan buku tematik kalian.
Selanjutnya, berilah tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agama. Islam ada tanda biru, Katolik ada tanda merah, Buddha ada tanda kuning, Kristen ada tanda orange, Hindu ada warna merah, Konghucu ada warna merah muda. Nah, berikut ini adalah persebaran penduduk menurut agamanya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ayo membaca. Bukalah buku tematik kalian halaman 82, teks tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Silakan kalian baca sampai selesai. Setelah kalian selesai membaca teks kerukunan umat beragama di Indonesia, tentukanlah ide pokok dari setiap paragraf. Contoh di situ ada pertama, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia. Paragraf kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Untuk yang lain silahkan cari sendiri. Selanjutnya, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama yang lain. Silakan kalian cari nilai-nilai luhur pada setiap sila dalam Pancasila dari sila 1 sampai yang kelima. Berikut ini saya contohkan nilai luhur yang ada pada sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Itu contoh nilai luhur yang ada pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila yang lain silahkan ditentukan sendiri anak-anak. Selanjutnya, berikut adalah beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Silahkan kalian cermati, kalian baca pada halaman 85 buku tematik kalian. Banyak faktor yang mempengaruhi yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang disandingkan dengan bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor tersebut antara lain, pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayah yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya. Cukup di sini untuk pelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di pembelajaran yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.